Kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Lalu cerita, suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Pak, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh Pak Didit. Nanti pas istirahat kita ngobrol di ruang guru ya. Waktu istirahat pun tiba. Apakah Bapak lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan, Pak? Boleh saya ngobrol? Boleh Pak Didit. Kebetulan kita lagi istirahat ini. Kita punya waktu hanya 30 menit. Bisa kita manfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya tujuan Pak Didit ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Begini, Pak. Tadi saya dipanggil Pak Kepsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Kata pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar yang Pak Didit gunakan apa? Mengapa mengambil dari sana? Saya menggunakan sumber lain, Pak. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel gitu, Pak. Apa yang terjadi setelah Pak Didit menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Sepertinya beliau tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks gitu, Pak. Menurut Pak Didit, apakah cara Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Menurut saya sih, Pak, benar karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku kok. Menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung? Coba Bapak flashback lagi permasalahan tersebut. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik dalam pembelajaran. Ya, saya paham, Pak. Saya sadar cara menyampaikan argumen saya kepada pengawas kurang tepat. Dari masalah yang Pak Didit hadapi, sekarang hal apa yang Pak Didit ingin lakukan? Saya mau minta maaf rencananya, Pak, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Pak Didit, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak kepada pengawas? Mengapa Bapak memilih beliau? Saya kira satu-satunya yang bisa dimintain bantuan ya Bapak Kepala Sekolah, karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Bagus. Apa rencana Bapak
jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Bapak kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain, dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket. Saya setuju Pak Didit. Kira-kira kapan Pak Didit akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik agar masalah Pak Didit cepat selesai. Kemungkinan setelah pelajaran saya akan menghadap kepala sekolah, Pak. Oke, semoga sukses Pak Didit ya. Nanti kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Oke, siap. Sama-sama Pak Didit, semoga lancar ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menggunakan nomor observasi dari praktek coaching model Tirta untuk kasus 3. Jadi tujuan menyampaikan tujuan coaching, coach sudah baik menyampaikan pembuka, coach dapat menyampaikan tujuan yang tidak dicapai dengan jelas kepada coach, sehingga coach dapat jelas memahami duduk permasalahannya. Yang kedua, identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci, memberikan respon dengan lancar, sehingga potensi dan alternatif solusi tergali dari kunci. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap permasalahan yang disampaikan oleh kunci. Yang ketiga, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh kunci. Coach juga membuat kunci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik, yang mampu memberikan penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi. Sedangkan untuk tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach mengarahkan kunci membangun sebuah komitmen